Presiden Joko Widodo mendesak agar kasus korupsi ekspor minyak goreng yang diungkap oleh Kejagung dapat diusut tuntas. Kejagung menangkap 4 orang tersangka. Salah satu diantaranya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indra Sari Wisnuwardana, dalam kasus ekspor minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di tanah air. Menyusul penetapan 4 tersangka kasus korupsi ekspor minyak goreng oleh Kejagung, Presiden Joko Widodo mendesak pengusutan tuntas hingga jelas siapa biang kerok yang membuat harga minyak goreng mahal. Presiden Jokowi menegaskan hingga saat ini minyak goreng masih menjadi permasalahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan tingginya harga minyak sawit terutama di luar negeri. Masalah minyak gorengnya masih menjadi masalah kita sampai sekarang. Meskipun sudah masyarakat kita beri subsidi BLT minyak goreng, tetapi kan kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Gitu. Jadi memang harganya tinggi karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor karena memang harganya tinggi di luar. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana sebagai tersangka kasus ekspor minyak goreng. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, dan General Manager PT Musimas berinisial PT. Para tersangka diduga melakukan pemufakatan dalam proses penerbitan ekspor. Padahal seharusnya perizinan ekspor tersebut ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Mendistribusikan CPO tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri dan tidak mendistribusikan CPO ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Tim TV One mengabarkan. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Ya, bagaimana tanggapan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pemirsa mengenai ini? Saat ini kami sudah bergabung dengan Menteri Perdagangan yaitu ada Pak M. Lutfi. Selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore. Ya Pak Lutfi, kita ingin tahu bagaimana tanggapan Bapak sebagai Menteri soal ada Dirjen Anda yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi izin ekspor minyak goreng. Ya, saya menyatakan dengan tegas bahwa Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung dari proses hukum yang sedang berjalan ini. Dan saya sadar bahwa ini sangat merugikan masyarakat dan saya sudah menginstruksikan bahwa segenap insan di Kementerian Perdagangan untuk membantu proses penyelesaian hukum ini secara tepat dan segera. Kemudian Pak Menteri, apakah Bapak dari awal tahu sudah dugaan korupsi yang melibatkan Dirjen Bapak? Karena ada pihak yang mengaitkan saat Dirjen Indra Sari Wisnuwardana ini membisiki Pak Lutfi ketika rapat dengan Komisi 6 DPR pada 17 Maret 2022. Ya, tentunya ini kan berbicara tentang banyak orang di dalam proses tersebut. Itu bisa datang dari mana saja dan tentu bisa datang dari di dalam Kementerian Perdagangan sendiri. Tetapi sekali lagi ini adalah suatu proses hukum yang sedang kita dukung dan kita ingin supaya hal ini dapat dibuka secara tuntas, terang benderang dan mudah-mudahan kita bisa melawan ini bersama-sama. Pak Lutfi, mungkin sebagai atasan, Pak Lutfi sendiri melihat bagaimana saat ini ketersediaan untuk bahan kebutuhan pokok kita menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mungkin dari segi ketersediaannya dan mungkin apa strategi yang sudah disiapkan Pak Lutfi? Jadi kalau masalah bahan pokok ini kami sudah terus
bekerja sama dengan seluruh instansi dan memastikan ketersediaan dari bahan pokok terutama menjelang Idul Fitri ini tersedia dengan baik. Dengan begitu kami berharap harga juga bisa terjangkau dan mudah-mudahan ini membuat ibadah kita di bulan Ramadan ini dan Idul Fitri ini bisa secara nyaman dan khusyuk kita selesaikan. Pak Menteri, untuk kedepannya Pak, ini butuh penegasan juga dari Bapak Menteri, apakah nanti harga minyak goreng ini akan distabilkan dan tidak ada lagi istilah langka di lapangan sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng? Jadi kalau kita berbicara minyak goreng terutama untuk kemasan yang sudah harganya sesuai dengan keekonomian, itu tersedia dengan banyak sekali di pasar. Yang kita bicarakan hari ini adalah memastikan bahwa minyak goreng curah sesuai dengan HET 14.000 juga bisa dicapai per liternya dan juga 15.500 per kilogramnya. Dan mudah-mudahan ini dapat segera terlaksana dan mudah-mudahan bisa dicapai pada kesempatan pertama. Baik, terima kasih atas informasinya Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Muhammad Lutfi atas waktunya bersama kami. Selamat sore.